Saudara, Dinas Kehutanan Papua Barat menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan yang dilakukan selama 2 hari di salah satu hotel di Manokwari. Sosialisasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 yang langsung berkaitan dengan tupoksi Dinas Kehutanan, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2021 yang isinya antara lain tentang penggunaan kawasan hutan serta pengelolaan hutan. Hendrik Runaweri berharap sosialisasi yang digelar tersebut dapat memahami dan mensosialisasikan dua peraturan Menteri Kehutanan kepada seluruh staf di 21 UPTD yang dimiliki Dinas Kehutanan yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat. Baik, yang terpenting dalam sosialisasi ini adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021, dan pada hari ini kita akan sosialisasi dua aturan yang terkait dengan tupoksi kita, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Itu yang sangat penting, tapi ada ditambah juga dari Peraturan Kepegawaian. Kita harapkan bahwa dari hasil ini para peserta yang adalah pemimpin di tingkat kabupaten ini akan memahami itu lebih baik dan akan mensosialisasikan kepada stafnya. Peraturan Menteri Kehutanan itu tentang apa kalau boleh tahu Bapak? Yang pertama itu tentang penggunaan kawasan hutan, kemudian yang pakai kawasan hutan. Kalau yang kedua terkait dengan pengelolaan hutan. Jadi produksi rehabilitasi ada di nomor 8 itu. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Setda Papua Barat, Gubernur Domingus Madachan menyatakan hutan Papua Barat yang luas 9.730.550 hektar merupakan 90% dari luas seluruh wilayah Papua Barat, sehingga perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan melalui penegakan aturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta tepat sasaran, terlebih di era transparansi dan akuntabilitas saat ini. Di era transparansi dan akuntabilitas yang bergerak cepat saat ini, sangat diperlukan aturan-aturan yang jelas yang dapat mengatur tatanan kehidupan masyarakat maupun penyelenggara roda pemerintahan. Hal ini sangat penting karena akibat dari tidak adanya aturan yang jelas, tegas dan realistis akan menghambat jalannya pembangunan, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan hutan dengan berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kiranya dapat dijaga, dilindungi dan dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab secara arif dan bijaksana. Semua ini akan terwujud apabila didukung dengan peraturan perundang-undangan kehutanan yang memadai dan tepat sasaran. Sebelumnya dalam laporannya, Ketua Panitia menyatakan maksud dan tujuan digelarnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan agar aparatur kehutanan dapat memahami kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan hutan yang bersifat nasional. Selain itu, untuk menyatukan persepsi dan penafsiran terhadap pertimbangan dan keputusan dalam pengambilan kebijakan bidang kehutanan. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah agar seluruh aparat kehutanan dan masyarakat pada umumnya di daerah secara cepat memahami kebijakan pemerintah pusat tentang pengelolaan hutan yang bersifat nasional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman, persepsi ataupun penafsiran terhadap pertimbangan dan keputusan diterbitnya suatu peraturan perundang-undangan kehutanan. Ari Armstrong, Pilo Manokwari, JWM Channel.